Gak pernah nyangka ya, maksudnya kita sekarang sampai detik ini lumayan capek juga gitu ternyata ya, jadi bapak dan suami. Ya capek aja, banyak banget yang harus, ibarat gini kan, banyak yang bilang katanya istri itu bawa anak di perutnya selama 9 bulan, suami bawa istri dan anak di kepalanya selalu umur hidup. Ya emang iya sih, tapi buat suami yang bertanggung jawab ya, memang gak sedikit juga gitu suami-suami yang tablek gitu. Yang gak pernah mikirin, apalagi zaman sekarang. Kamu juga pasti capek kan di umur yang sangat belia ini gitu. Baik. Iya, aku juga nggak pernah ngebayangin kalau misalkan jadi istri dan ibu itu ternyata semelelahkan ini. Tiap hari. Dulu kan maksudnya yang dibayangkan kan jadi istri dan ibu itu hanya sekedar mengurus rumah, ngurus anak dan suami gitu. Ya ternyata banyak, yang paling berat itu bukan itu sih, beban mental yang harus ditanggung. Karena tiap hari melakukan hal yang sama ya. Iya, selain itu kan ternyata membesarkan anak dan mendidik mereka itu kan tantangan banget ya. Apalagi kalau misalkan anak-anaknya udah mulai ngeyel, terus ketika kita harus sabar saat situasi nggak sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Ya pokoknya banyak, apalagi kalau misalkan di saat kondisi lagi pengen istirahat gitu, lagi capek dan lelah banget gitu, tapi harus tetap dipaksa tetap ngurus semuanya gitu. Kita kayak gini nih ya, bikin bukan podcast, ngobrol kayak gini malam gitu. Nanti aku kasih judul 2 orang tua capek. Nanti komen-komenannya banyak orang jadi makin takut nikah gitu. Gimana itu? Enggak, kita kan takut-takutin. Tapi ada menyenangkannya. Realitas pernikahan tuh memang seperti ini. Seperti itu. Jadi sangat bahagia gitu. Sangat membahagiakan, walaupun memang capek ya, bisa terbayar sih sebenarnya. Tapi memang tidak bisa dipungkiri itu kalau kita manusia, bukan robot. Ngerasa lelah. Kita kan bukan tipe orang tua yang ngebesarin anak asal mereka gede aja ya. Kita pikirin mentalnya, kita pikirin kepercayaan dirinya, ya pendidikannya, karena banyak banget attitude-nya semua. Orang tua sekarang yang ngurus anak itu hanya sekedar ngasih makan doang. Menurut aku kalau hanya ngasih makan, ayam juga ngasih makan ke anaknya gitu. Banyak banget itu zaman sekarang, nggak dididik, nggak dikasih tahu, nggak diapa-apain. Kita mah enggak. Kebanyakan gitu. Orang tua sekarang kayak punya dunianya sendiri ya. Dulu nih ya, kenapa dulu aku pikir maksudnya hidup menjadi istri itu gitu-gitu aja gitu ya. Karena gambaran kita dulu soal apa itu ibu, soal apa itu bapak kan cuma itu aja ya. Di rumah ngurus anak terus berbakti ke suami. Sedangkan sekarang mah banyak perempuan yang menjadikan itu standar gitu, karena banyaknya gambaran peran istri sekarang bukan cuma di rumah aja gitu, dengan segudang kegiatannya gitu, kayak ikut senam lah, kumpulan ibu-ibu inilah gitu, itulah. Jadi akhirnya yang wajib-wajib di rumah tuh kadang terbengkalai gitu sama mereka. Hal yang utama yang harus dilakukan gitu. Ya it's okay kalau misalkan dia dengan segudang kegiatannya itu dan anak-anaknya tetap keurus, pendidikan mereka tetap terjamin. Boleh seperti itu, cuman kewajiban di rumah harus selesai dulu gitu. Itu sih biasanya berlaku untuk orang kaya kali ya. Orang kaya mungkin tetap bisa punya banyak aktivitas, tapi anak-anaknya terjamin ya karena mereka menjamin itu kan. Dari segi pendidikan, anaknya dimasukin school dan lain-lain. Cuma kebanyakan di kita
yang terjadi di sekitar kita lah gitu, maksudnya banyak orang-orang dengan ekonomi menengah ke Pas-pasan. bawah gitu, pas-pasan gitu, Tapi tapi gayanya, memaksakan hidup seperti itu ta. lifestyle-nya seperti orang kaya gitu. Iya, anak-anaknya di rumah nggak keurus gitu, sedangkan di sosmed ibunya ikut jubah. Anaknya gak keurus, suaminya gak keurus. Dan aku nggak banyak yang aku lihat nih ya, aku jarang banget ngelihat orang-orang yang ikut senam-senam kayak gitu pakai baju seragam. Mereka tuh itu sekali itu dipakai lagi gitu ya bajunya yang ya kayak udah lah gitu, hidup ini ternyata semelelahkan ini. Dan dari mana orang-orang mendapatkan energi untuk itu? Perasaan aku kayak bangun tidur gitu, pas bangun hah. Karena kita mikirin ya, karena mungkin mikirin. Aku juga banyak. Udah pagi lagi enggak, nih. ya mungkin gak sedikit juga misalkan orang tua yang suami yang lalai, misalkan gak bertanggung jawab sama anak istrinya, mungkin hanya sekedarnya aja, hanya cukup ngasih makan. Tapi kan kamu juga tahu, aku mah hidup di hari ini, tapi otak aku udah ada di masa depan gitu, udah di 10 tahun kemudian gitu. Bagaimana caranya biar Kok bedanya kamu sama aku gitu? Kalau aku pemikirannya terbelakang. Di zaman batu. apalagi sekarang dengan kayak yang viral kemarin itu kan, masalah apa, ngerokok murid gitu. Kok bisa gitu orang tua ada yang kayak gitu? Kalau kita ya sejujurnya nih, si Disa aja dulu pas dulu ketahuan apa ngomong kasar gitu ke temennya, udah aku jinjing bawa pulang, marah-marahin abis gitu, sampai nangis, sampai jerit-jerit, sampai diguyur sama aku gitu. Hasilnya apa ya, dia nggak ngelakuin hal itu lagi gitu. Tapi jadi orang tua juga harus fair sih. Ketika anaknya mau disayang-sayangi, sayang-sayang, udahnya kita minta maaf. Banyak apa ya, parenting sekarang itu yang sebenarnya belum terbukti gitu tuh, secara riset, secara apapun gitu, tapi diikutin menurut aku mah. Udah, kita mau VOC aja. Tapi ada tapinya, sesuatu hal yang kurang di orang tua kita dulu ya kita perbaikin. Kayak misalkan orang tua kita dulu kan cuma marahin aja, tanpa minta maaf, tanpa ngasih solusi, tanpa ngapresiasi dan lain-lain sebagainya. Nah, kekurangan-kekurangan itu kita lengkapin, tapi secara ngedidiknya ya samain aja kayak dulu, karena udah terbukti di kita gitu. Sekarang tuh kita mentalnya nggak dikit-dikit mental head, dikit-dikit apa gitu kan, mental kerupuk gitu. Mentalnya udah teruji gitu secara mental, tapi ya kita ada beberapa yang mungkin kurang dulu, ya tambahin sekarang, kita perbaikin, tapi bukan dirubah. Banyak yang bilang jangan disamain zaman dulu lah. Justru itu menurut aku orang yang bilang kayak gitu pembelaan, karena dia nggak mau seperti itu gitu. Karena kenapa? Karena mentalnya udah mental cemen. Kalau mentalnya mental kuat mah nggak ada tuh, jangan disamain pada zaman dulu gitu. Ya udah, terima aja, mau kayak gimana kibarnya pendidikan itu gitu. Karena mentalnya mental cemen gitu. Makanya kita kan sekarang ke anak juga masih menganut sistem VOC kan. Tapi memang ada beberapa hal yang kita perbaikin gitu. Ya tadi itu, kita itu sering bilang sayang ke anak dari segi komunikasi gitu. Kita sering minta maaf kalau misalkan kita yang salah. Kalau orang tua dulu kan enggak. Terus kita sering mengapresiasi kalau anak itu berhasil melakukan apapun gitu. Makanya anak itu percaya sekarang sama kita, ketika kita marah pun dia takut gitu. Bukan takut ya, segan akhirnya. Dia punya ketakutan kalau orang tua gue marah gitu, apa dan sebagainya. Kenapa kita ngomongin parenting ya? Ya nyambung juga ke lelahnya kita. Iya. Menjadi orang tua. Kenapa? Maksud aku,
ketika anak kita di sekolah, anggap itu bukan anak kita gitu. Itu anak guru-guru di sana gitu. Jadi itu ya segimana guru di sana mau memperlakukan mereka kayak gimana, selama anak kita pulang dengan bernyawa masih ada nyawanya dan anggota badannya masih lengkap, Iya. ya udah gitu, monyok doang mah nggak paham. Kalau aku bakal kayak dulu sih, kalau Apalagi anak laki-laki. kalau si Disa anak perempuan, si Ben ya, anak cowok, kalau sekolah aku mah bakal ngomong, silahkan kalian lakukan sesuka hati kalian guru. Misalkan kalau misalkan anak gua salah gitu, kalau anak gua nakal, hukum seberat-beratnya sebisa mungkin, tapi tahu batasan gitu aja. Misalkan kalau mau main fisik pun kalau itu dibutuhkan silahkan gitu. Kalau anak yang ngeyel, Kalau anak yang ngeyel, kalau dibutuhkan ya silahkan aja. Toh sampai rumah gue bakal tambahin lagi gitu kan. Yang penting nggak sampai cacat dan mati, itu aja udah. Itu masalah mah masih cuma merah, cuma biru lah, nggak masalah lah, bodo amat gitu. Bukan kita nggak sayang sama anak, justru kita sayang sama anak. kenapa ya, mungkin egonya kali ya, ego orang-orang zaman sekarang tuh merasa tinggi banget. Jadi ketika ada sesuatu milik dia yang kesenggol orang, dia tuh merasa nggak terima gitu, sombong, maksudnya angkuh ke diri sendiri gitu. Merasa nggak boleh nih gitu, ada yang berhak ngeginiin anak gue gitu apa gitu. Sedangkan ya kalau misalkan lo nggak mau anak lo diperlakuin gimana sama orang, ya didik sebaik mungkin ya. Maksudnya jangan sampai orang yang ngajarin anak lo gitu. Kayak dulu aku sering bertanya-tanya ya dalam otak aku, ketika aku dimarahin gitu sama mama sama bapak gitu, sama orang tua kita dulu, bilangnya apa? Justru karena gua sayang, bilangnya karena gua sayang gitu. Tapi memang tahu jawabannya itu setelah dewasa. Oh jadi ini loh gitu, ketika memang yang dimaksud gua sayang itu biar anaknya ketika besar nggak blow on gitu, mentalnya nggak cemen, mentalnya nggak rapuh gitu, bisa tahan banting dimanapun. Malahan yang anak manja, yang disayang-sayang dulu, ketika dilepas ke masyarakat dia gak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya yang tadinya yang katanya sayang, malahan yang sarain anaknya karena tidak dididik dengan benar menurut aku mah. Akhirnya aku paham sekarang, oh berarti dulu aku diginiin ya buat sekarang gitu. Makanya banyak mental anak-anak sekarang mah pengen kerja, tapi ketika dimasukin kerja banyak ngeluh, banyak nuntut pekerjaannya kayak gini-gini, dimarahin bos sedikit udah gak betah resign gitu. Udah, padahal kan ya di mana-mana pekerjaan gak akan ada yang enak gitu. Misalkan kalau kerja di sini mungkin pekerjaannya bagus tapi bosnya rese, kerja di sini bosnya baik tapi teman-teman kerjanya yang rese gitu. Cuma pekerjaan sekarang kan orang-orang, anak-anak sekarang akhirnya pengen pekerjaan yang perfect aja gitu. Dari segi gaji pengen bagus, bosnya pengen baik. Kalau misalkan salah satu di antara itu ada yang kurang aja, ya mereka udah mendingan nyari lagi. Mereka nganggap mencari pekerjaan semudah itu gitu. Kayak perusahaan punya nenek moyangnya. Iya. Jadi itu loh kenapa kita sekarang ngerasa capek banget. Ya karena semuanya harus dipikirkan gitu. Padahal dulu maksudnya orang tua kita gak mungkin pernah gitu ngalamin kerja digeblok-geblokin sama orang gitu. Tapi karena kebutuhan ya maksudnya gak ada jalan pilihan lain. Itu karena orang-orang tua zaman dulu tuh, zaman dulu apa zaman sekarang ya? Zaman sekarang. Jauh zaman sekarang yang anak-anak maksudnya pada kayak gitu mental. Makanya kata kemarin kalau misalkan aku punya anak laki-laki ketahuan ngerokok kayak gitu dihukum, nyampe rumah aku beliin 1 seruput. Isep gak sekarang semuanya? Suruh ngabisin semua. Mau dia batuk-batuk sampai muntah. Ini ya dilemanya menurut aku ya. Orang tua zaman sekarang itu adalah hasil didikan zaman dulu ya. Dia ngerasain gak enak dididik sama orang tuanya dulu gitu. Dan dia sekarang seolah-olah gak mau anaknya ngerasain hal yang sama.
Padahal Kan dia itu bisa tujuan. bertahan sampai sekarang karena didikan orang tuanya dulu gitu, maksud aku mah. Itu kan ya maksudnya aku tahu ya, maksudnya pasti di statement kita ini banyak yang nggak setuju dengan Mm-mm. obrolan kita kali ini gitu. Misalkan oh, orang-orang tua zaman dulu kan, maksudnya orang tua zaman sekarang kan mendidik anak-anaknya karena dia nggak mau kan, Mm-mm. maksudnya anak-anaknya mengalami hal yang dia Sama. alami gitu Mm-mm. misalkan, karena mereka sampai sekarang selalu melihat sisi buruknya, Iya. hasil dari negatifnya itu, kenangan buruknya, sakitnya yang diingat, tanpa pernah ngelihat apa nih gitu hasilnya dari Iya. didikan orang tua gue dulu gitu. Yang mereka ingat tuh hanya memori-memori gelapnya aja, Iya. memori-memori pahitnya. Padahal kata aku bilang tadi, dia bisa bertahan sampai detik ini itu karena didikan orang tua dulu. Sebenarnya ini aku bukan gak nyala satu ya. Sebenarnya Gen Z ini bagus menurut aku. Orangnya kreatif ya. Lebih kreatif dari gen milenial misalkan. Kamu kan Gen Z kan. Oh, Gen Z itu sekarang banyak yang kreatif. Cuman kalau misalkan ditambah dengan mental yang kuat udah selesai. Beres gitu. Cuma permasalahannya sekarang Gen Z itu banyak yang kreatif, yang apa, tapi mentalnya cemen. Ya sama-sama bohong juga gitu menurut aku mah. Di gen milenial kebanyakan mentalnya kuat, tapi otaknya nggak bermain gitu. Banyak maksudnya nggak kreatif gitu. Nah itu kenapa aku pengen punya anak sekarang. Di zaman sekarang ya dia pengen, maksudnya aku pengen anak kita tumbuh dengan segala kreativitasnya gitu. Dan mental yang kuat juga gitu. Aku pengennya seperti itu. Soalnya untuk anak-anak sekarang kreatifnya mah gak usah dipertanyakan. Apapun bisa jadi uang gitu, apapun bisa jadi peluang gitu. Cuma kadang-kadang tidak disupport dengan mental yang kuat gitu. Baru ngelangkah sedikit, gagal sekali, nyerah, gagal sekali nyerah. Padahal konsep apanya udah bagus misalkan. Nah itu sebenarnya tinggal sekarang. Nggak tahan banting. Iya, kalau misalkan mentalnya mental baja gitu, terus tambah dengan kehidupan dia yang kreativitasnya tanpa batas, ya udah selesai. Ya terbukti dengan banyaknya angka perceraian saat ini juga gitu. Anak-anak muda yang tahun kelahiran aku, tahun kelahiran kamu nikah gitu, banyak yang nyerah di tengah jalan ya karena mental sebelum pernikahannya itu. Banyak maksudnya perempuan-perempuan yang seumuran aku sekarang yang mungkin diperlakukannya beda ya sama orang tuanya. Mungkin mereka nggak pernah cuci piring, nggak pernah nyapu mungkin waktu dulunya. Jadi ketika menikah dihadapkan dengan situasi seperti itu di pernikahan gitu, akhirnya down gitu. Ternyata berpikir mereka ternyata tidak seindah itu ya, terus berpikir jadi babu lah segala macem. Nah itu juga padahal maksudnya, sedangkan aku kan ya, maksudnya dari awal menikah aku udah punya mindset ketika lo nikah ya lo harus ngurusin orang. Orang itu ya suami lo, ngikutin dia, maksudnya ketika dia pergi ke sana ke sini gitu. Dan lagi orang tua zaman dulu ya, kalau punya anak cewek nggak bisa masak, nggak bisa nyuci, digeplak udah. Tapi memang terbukti akhirnya kan, sekarang nih yang memang dididik seperti itu ketika dia nikah kayak bukan beban, akhirnya udah terbiasa. Jadi kayak udah, emang ini dari dulu keseharian gua gitu, udah. Jadi bukan hal ini. Kenapa sekarang yang akhirnya berat melakukan hal itu? Karena tidak dibiasakan sejak dulu. Akhirnya ketika masuk ke kehidupan yang sesungguhnya, ya udah, dia ngerasa terbebani, ngerasa berat, ngerasa ini. Ya aku kan maksudnya dari dulu sebelum sekolah harus bangun paling pagi, cuci piring dulu, nyapu dulu baru berangkat sekolah. Anak-anak sekarang kan pengennya bangun tidur baju udah disiapin, sarapan udah disiapin, tinggal berangkat. Sepatu minggu dicuciin. Iya, udah kayak putri tidur. Kita bukan ngebandingin apa ya, maksudnya kehidupan zaman dulu dan zaman sekarang, tapi memang harus ada perbandingan nih. Yang baik di zaman dulu ya teruskan gitu,
yang ada kekurangannya ya kita perbaiki zaman sekarang. Menurut aku kayak gitu, bukan dirubah gitu. Ya Bukan kalau misalkan lo lahir dari keluarga Siska kolom nggak masalah. nggak masalah gitu. Cuma realitanya kehidupan kita di masyarakat kan banyak banget orang yang ya semua serba pas-pasan gitu, tapi gayanya udah kayak Rapatar sama Raffi Ahmad gitu. Terus perempuan-perempuan Mereka punya zaman duit. sekarang kan, ya maksudnya pernikahan kan tentang kerjasama ya. Tapi ketika si suami merasa dia sudah melakukan tugasnya gitu, tapi dia ngerasa si istrinya tidak melakukan tugasnya, akhirnya mengeluh gitu ya. Terus ada ucapan dari mulut perempuan lain gitu yang ngomong, ya lu kalau misalkan gak mampu ya sewain ART lah gitu, sewain asisten rumah tangga lah. Ya lu kalau misalkan jangan ngomel lah, mendingan lu yang beresin. Maksud aku sampai gak bisa berkata-kata gitu. Gimana kalian bisa tega, gimana kalian bisa punya perasaan seperti itu gitu ketika suami pulang berangkat pagi, pulang malam, datang ke rumah mengeluh lapar dan tidak ada makanan. Dengan gampangnya si istrinya ngomong, ya kamu kalau lapar masak sendiri lah, kan aku juga capek. Emang suaminya selama seharian itu ngapain? Main Juma. Kan suaminya juga kerja capek. Kan aku capek di rumah juga. Kamu kalau misalkan aja belilah. Tapi zaman sekarang perempuan banyak mengharapkan diperlakukan diratukan, diperlakukan kayak Indra memperlakuin kita Willy. Justru harusnya kita sadar. Maksudnya saling makan tadi yang sering kita bilang ya, jangan pak aing-aing gitu, jangan seolah-olah gue paling capek sih, paling ini sih, paling itu. Justru kita sadar istri kita capek gitu. Gimana caranya setelah kita ketemu, maksudnya berpisah seharian nih karena dengan kesibukan masing-masing, ketika ketemu itu ya kita melepas lelah gitu, bukan malah nambah pikiran gitu, malah berantem dan lain sebagainya. Justru itu obatnya gitu, yang harusnya dilakukan tapi nggak dilakukan, malah memilih untuk berantem karena hal-hal ya, maksud aku kan maksudnya kayak masak, mencuci, yang kayak gitu-gitu bukan itu basic ya. Maksudnya nggak harus yang kayak kalau nggak bisa sewa pembantu lah gitu kayak gimana. Sudah kan hidup kita nggak ada yang tahu ya. Meskipun saat ini lo bisa sewa pembantu, kedepannya kalau misalkan suami lo bangkrut atau misalkan meninggal dulu, gimana? Mau tetap sewa pembantu sampai seterusnya maksain. Pay letter buat bayar pembantu gitu. Pinjol buat bayar pembantu karena gue nggak bisa nyuci nih. Harus kayak gitu. Aku maksudnya kita kan merasakan ya sekarang punya anak perempuan. Semua orang tua juga pasti mengharapkan anaknya ketika suatu saat nanti berumah tangga hidupnya nggak susah gitu. Ya kalau misalkan namanya juga berharap, ya kita berharap gitu anak kita bisa menikah dengan orang yang berkecukupan, bisa punya pembantu dan lain-lain gitu. Tapi kalau misalkan keadaan berbalik, malah sebaliknya gitu, anak kita jatuh cinta sama laki-laki misalkan yang lagi berjuang dan dia pengen nemenin laki-laki itu. Tapi kalau misalkan dia udah punya bekal basic bertahan hidup kayak gitu, kita bekelin gitu, misalkan kamu harus nemenin suami kamu, temenin ketika situasi lagi down kayak gimana pun. Dia udah bisa masak, nyuci baju, nyuci piring, udah gitu. Kayak kita aja sih, kamu jatuh cinta sama aku, sama orang yang biasa saja dulunya gitu. Terus aku juga jatuh cinta ke kamu sama wanita yang biasa aja dulunya gitu. Bisa banget gitu. Tapi karena bisa banget aja. Tapi karena minimal aku punya basic bertahan hidup, kamu juga punya basic bertahan hidup gitu. Akhirnya kita bertahan hidup sampai sekarang gitu. Maksudnya hal-hal yang seperti itu tuh. Jadi ketika memang susah pun bukan hal yang aneh buat kita gitu kan, karena kita udah
ya udah dibekalin bekalnya gitu. Iya, makanya ketika kita pertama nikah hidup susah, kita nggak sekaget itu. Enggak segaget itu, biasa aja, kita happy aja gitu. Walaupun punya uang 2.000 di Malah sekarang goceng kita gitu. kaget kalau banyak uang. Amin. Uang apa nih? Kenapa uang nambah lagi? Amin, semoga amin. Nggak bercanda. Iya makanya amin, cek gue semoga. Perasaan kemarin gak jadi deh kelilingin. Kita kan maksudnya nggak bisa memaksakan kehidupan masa depan kayak gimana ya. Kita nggak bisa maksain hati manusia. Orang-orang sekarang tuh kayak yang udah bisa Memprediksi gitu. meramal masa depan, menentukan nasib dia sendiri gitu. Udah gue gak mau belajar malas kayak gini dulu ya, karena gue mau nyarinya yang suami yang kaya, yang bisa ituin gue gitu, masih pembantu dan lain-lain. Sedangkan kehidupan gak ada yang tahu. Terlalu sombong sih manusia sekarang menurut aku mah. Iya, maksudnya dia terlalu percaya diri sebenarnya boleh gitu, tapi untuk hal-hal yang kayak gini nggak apa-apa percaya diri, tapi kita mempersiapkan hal gitu terburuk aku, gitu. Aku mau ngegebet yang punya Meta. Mau jadi pelakor di antara mereka. Gitu aja gak sih sekalian? Iyalah, Kalau kita bisa merencanakan sesuatu tuh. Mark Zuckerberg. Ya maksud aku tuh buat para orang tua sekarang yang terlalu manjain anak perempuannya lah gitu. Setiap orang tua juga ya bohong, orang kita aja, anak kita pengen Barbie, orang pengen ini lah, gak ada kita tunda-tunda. Mau dia pengen mainan berapapun kita beliin gitu. Maksudnya karena sesayang itu kita kan tadi sama dia. Tapi ada aturan-aturan memang harus dilakuin juga gitu. Cuma kita tetap mempersiapkan gitu. dia selayaknya supaya dia nanti bisa jadi istri yang sepenuhnya gitu. Makanya kan kita dari sekarang minimal bekas mainnya dia suruh beresin, minimal bekas makannya suruh dia beresin, bekas minum berantakan dia yang lapin. Kan kita selalu kayak gitu juga, padahal anak masih bocah gitu. Sama si Disha, kalau misalkan dia pengen sekolah tinggi boleh, silahkan gitu. Kalau misalkan dia nanti setelah nikah pengen punya karir dan suaminya meridoi gitu, silahkan gitu. Tapi jangan sampai itu dijadiin suatu kebanggaan yang bikin dia rendahin suaminya gitu. Walaupun dia di atas suaminya sekalipun gitu. Aku pengen mau kayak gimana pun, setinggi apapun karir dia tetap mau utamain suami dan anaknya gitu. Aku nanti bakal ngomong ke anak kamu harus kayak mama, walaupun mama semester 2 udah DO. Kok DO sih? DO mau dikeluarin dong, enak aja. Semester 2 udah keluar sendiri gitu. Tapi apa aku sampai dikeluarin? Maling. Tapi ada yang dibanggakan, bahkan banyak netizen yang mengharapkan kayak mama gitu. Kok netizen? Iya kan, banyak juga yang di komen-komen itu kan berharap punya istri yang seperti kamu itu, yang harusnya dibanggakan dari seorang perempuan gitu. Di mata si Disha mah aku gak kayak gitu pasti. Apaan gitu. Apaan sih? Orang gak gitu kok. Mama marah-marah aja di rumah. Mama tuh gak sespoken itu ya. Aku sering dimarahin. Guys, aku mau klarifikasi. Selama ini gitu. Tapi ya begitulah, itu bakal jadi contoh juga sih. Makanya nanti juga anak kita gede ngelihat ada jejak digital lah, maksudnya kita, oh orang tua gue kayak gini gitu. Dia juga pasti nyontoh sih. Dia juga mau, apalagi ketika ada orang lain menilai positif gitu sama mamanya sama bapaknya, jadi juga pasti mau terlihat seperti itu gitu. Yang aku harapkan sekarang adalah semoga kedepannya nanti aku bisa jadi tipe-tipe kayak Mama Dede. Yang soleha. Soalnya tinggal itu doang ya.
Iya, tinggal itu dong, apa lagi. Banyak. Kamu sudah memiliki singgasana di surga. Berat ini. Berarti Berat. ya makanya cakap gue, kamu mah Jangan ngomong kayak gitu, itu berat banget buat aku. Nanti aku harus mempertanggungjawabkan itu. atau iya, bagi menurut aku mah ya, kamu mah tinggal rajin ibadah yang wajibnya, udah janjinya kamu lewat pintu surga mana aja gitu. Karena memang udah memuliakan suami gitu, melayani suami, apapun suami gitu, buat suami gitu, udah merelakan sisa hidupnya gitu. Jadi makanya ketika udah istiqomah, udah selesai. Ditambah aku tuh orangnya nggak pernah main-main sama ridho orang. Nggak pernah aku nawar, Mang jagungnya 4.000 banyak gitu. Kayak gitu. Aku bising kayak mereka masuk surga cina. Nggak jadi gara-gara nawar jagung. Tapi ternyata ya, menawar di jual beli itu sunnah loh. Ya sudah, tapi kalau misalkan salah satu yang nggak ridho ya nggak. Iya, maksudnya haram. nawar sunnah, nawar baik. Ketika Mang, iya 1.500-nya, ya udah 1.500 bikin 2.000 gitu, kasih 2.000. Kan kebanyakan ibu-ibu sekarang yang bikin itu jadi haram. Kenapa coba baju yang harganya 100.000 ditawar 30? Gimana nggak ridho coba penjualnya? Penjualnya masih untung, tapi 200 perak. Aku kalau jadi penjualnya otaknya di mana? Ibu-ibu. Ya begitulah. Begitulah. Ya udah, berarti hari ini kita ngomongin tentang parenting, pola asuh anak. Ya. Akhirnya nanti kita bakal ketemu di satu masa dengan senyuman-senyuman indah dan ucapan terima kasih dari anak untuk kita. Semoga sih. Aku masih bisa menyaksikan anak-anakku bertumbuh dewasa nanti. Makasih udah mendidik. Bertumbuh dewasa punya rokok. 200 pintu di Jakarta. Kamu cita-citanya mau jadi apa? Aku cita-citanya mau jadi ibu kos. Oke. Cita-cita sekarang nggak usah, nggak perlu jadi dokter, nggak perlu jadi TNI, nggak perlu. Kamu cita-citanya mau jadi punya warung Madura 24 jam juga udah oke. Udah oke. Tapi punya, yang penting itu bisa bikin kamu bertahan hidup. Iya. Yang penting punya 250 warung. Dan semuanya bukan 24 jam. Bukan warung Madura itu, warung Sunda, warung Pandeglang. Mana beli ke warung Pandeglang katanya, tapi ada di Papua. Iya. Ada di New Zealand gitu. Iya. Ada di Jepang. Franchise. Kita mah gak usah memaksakan anak kita suatu saat nanti harus jadi PNS gitu. Harus ini harus itu. Biarkan dia menjalani apa yang dia sukain aja. Pokoknya kalau misalkan kamu suka ini dan kamu ngerasa Happy. ini suatu saat nanti bisa menghidupi kamu, happy juga gitu misalkan. Tapi ya kita pahit-pahitin juga. Suatu saat kita kan maksudnya tidak bisa menemani mereka seumur hidup kan. Kita tidak bisa membiayai mereka seumur hidup. Mereka harus melakukan sesuatu yang mereka pikir ini bisa menghidupi mereka gitu. Kita mah cuma ngasih tahu doang. Jangan ngomong kayak ini bisa bikin kamu kaya enggak. Yang penting bisa menghidupi kamu. Iya, kita cuma ngasih tahu doang, ini. Ya, yang ngejalanin kamu ya udah, silakan kamu tanggung jawab sama pilihannya. Karena kita nggak mau bergantung ke anak kita untuk masa tua kita nanti kan. Iyalah. Makanya kita nggak mengharapkan mereka untuk kaya, untuk punya ini punya itu. Selama itu bisa mencukupi diri mereka dan mereka ngerasa cukup dan bahagia ya Silakan gitu. Kita mah nggak bakalan minta. Asal jangan jadi anak pang. Itu aja satu. Mama katanya Kita mah aku nggak mau jadi bakalan anak pang.
Ya maksudnya kita nggak bakalan minta balas budi ke anak. Iya, kamu boleh jadi apapun itu asal jangan jadi anak pang. Rambut acung-acungin. Tapi aku suka jadi anak pang karena gak harus mandi.